time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Velen dari kelas 11 BRK 1 kelompok 6 akan menjelaskan materi bab 5 tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Siddhartha Gautama adalah guru spiritual dari wilayah timur laut India yang juga merupakan pendiri agama Buddha. Ia secara mendasar dianggap oleh pemeluk agama Buddha sebagai Buddha Agung sama Sang Buddha pada masa sekarang. Waktu kelahiran dan kematiannya tidaklah pasti. Sebagian besar sejarawan dari awal abad ke-20 memperkirakan kehidupannya antara tahun 523 sebelum Masehi sampai 483 sebelum Masehi. Baru-baru ini, pada suatu simposium para ahli akan masalah ini, sebagian besar dari ilmuwan yang menjelaskan pendapat memperkirakan tanggal berkisar antara 20 tahun antara tahun 400 sebelum Masehi untuk waktu meninggal dunianya, sedangkan yang lain menyokong perkirakan tanggal yang lebih awal dan atau waktu setelah orang tua. Ayah dari Pangeran Siddhartha Gautama adalah Sri Baginda Raja Sudodana dari suku Sakya dan ibunya adalah Ratu Mahamaya Dewi. Ibunda Pangeran Siddhartha Gautama meninggal dunia 7 hari setelah melahirkan sang pangeran. Setelah meninggal, beliau terlahir di alam atau surga Tusita, yaitu alam surga luhur. Sejak meninggalnya Ratu Mahamaya Dewi, Pangeran Siddhartha dirawat oleh Ratu Mahapajapati, bibinya yang juga menjadi istrinya Raja Sudodana. Riwayat hidup kelahiran Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 523 sebelum Masehi di Taman Lumbini saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sal. Pada saat ia lahir, 2 arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Masa kecil. Sejak kecil sudah terlihat bahwa sang pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan baik. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yosadara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Masa dewasa. Kata-kata pertapa Asita membuat Raja Sudodana tidak tenang siang dan malam karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga pangeran hanya mengetahui kenikmatan duniawi. Masa pengembaraan. Di dalam pengembarannya, pertapa Gautama mempelajari latihan pertapaan dari pertapa Bhagawa dan kemudian memperdalam cara bertapa dari 2 pertapa lainnya, yaitu pertapa Alara Kalama dan pertapa Udrakana Sehat. Tersebut sangat berarti bagi pertapa Gautama yang akhirnya memutus untuk menghentikan tapanya lalu pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang telah tinggal tulang hampir tidak sanggup untuk menopang tubuh pertapa Gautama. Wujud dan kehadiran Buddha. Sang Buddha tidak hanya dapat mengetahui dengan hanya melihat wujud dan sifatnya semata-mata, karena wujud dan sifat luar tersebut bukanlah Buddha yang sejati. Jalan yang benar untuk mengetahui Buddha adalah dengan jalan membebaskan diri dari hal-hal duniawi, menjalani hidup dengan cara pertapa.